Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Itu yang namanya sontoloyo. Kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati. Iya, jangan berbelit-belit gitu. To the point aja. Saya nanya kira-kira Abah bersedia apa tidak? Kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Kita minum kopi dulu ya. Oh, silakan Pak, silakan. Silakan diminum dulu kopinya. Saya juga mau minum dulu ya, Bang. Ya semuanya, selamat datang di channel Ujang Halu. Salam sejahtera buat kalian yang baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini, salam kenal. Kali ini kita akan menyimak sebuah perbincangan Bang Jemi Suwilow dengan Mbah Amin Rais dan Abah Anies Baswedan. Ini merupakan video editan ya yang bertujuan sebagai hiburan untuk masyarakat Indonesia yang sedang dilanda gelombang perpolitikan yang semakin memanas. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sengkuni. Pasti nih mau cerita lagi nih, ya kan? Ya, Mau cerita tentang siapa? Saudara Jokowi. Oh, tentang Pak Jokowi. Silakan, Mbak. Terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia. Borok-borok. Caranya, Mbak? Cara membersihkannya gimana? Lewat proses dejokowisasi. Terus? Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Apalagi? Juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Udah puas? Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak. Gini, Mbak. Tadi kan Mbak sudah bicara banyak tuh mengenai Pak Jokowi. Nah, sekarang saya mau nanya mengenai kebijakan Pak Jokowi tentang IKN. Gimana menurut Mbak IKN? Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak. Pasti mangkrak. Nah, kalau dipersentasikan kira-kira berapa persen? 100% kata saya. Nah, suatu saat kalau IKN udah selesai, Mbak disuruh tinggal di IKN, mau nggak? Emoh, tidak rela. Terus Mbak sekarang tinggal di mana? Di tengah hutan belantara. Oh, di tengah hutan belantara. Di area mana itu, Mbak? Di area perbukitan. Pantesan. Ada airnya nggak? Miskin air, kampungan. Nah, gini nih, Mbak. Saya lihat Mbak Jo kan punya banyak pengikut tuh. Nah, sekarang masih ada nggak? Tinggal yang bodoh-bodoh. Tinggal yang bodoh-bodoh. Emang yang pinter-pinternya kemana, Mbak? Yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, ini sudah meninggalkan. Meninggalkan siapa? Saya. Kasihan ini orang. Dulu punya banyak pengikut, katanya sekarang udah pada ninggalin. Itu yang namanya sontoloyo. Ada kebetulan nih, Bah. Saya mau nanya sama Abah nih, mau nanya sesuatu hal. Ini sangat
saya rasa sangat penting juga ya. Begini, Bah. Kita kan semua tahu bahwa rangkaian Pilpres udah selesai. Iya. Dan pemenangnya juga kita udah tahu semua, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai wakilnya. Dan kemungkinan besar sebentar lagi setelah dilantik tentunya Pak Prabowo akan membentuk kabinetnya begitu, dan beliau akan menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pembantu beliau begitu, atau yang disebut menterinya. Iya. Nah, pertanyaan saya, jika seandainya Abah diajak ke dalam kabinet Pak Prabowo, kira-kira Abah bersedia tidak? Saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak pada ajakannya aja. Tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi, tapi kita hormati. Iya, jangan berbelit-belit gitu. To the point aja, saya nanya kira-kira Abah bersedia apa tidak? Kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Sekali lagi, kira-kira Abah bersedia apa tidak untuk masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo nantinya? Ya, jangan berandai-andai. Saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Aduh. Ya udah deh, saya tanya aja langsung ke orangnya. Pak Prabowo. Bapak udah dengar kan barusan? Anda juga paham ya. Ya mana saya paham, saya nggak paham, makanya saya nanya ke Bapak gimana tuh. Kira-kira Abah mau Bapak ajak nggak masuk kabinet? Sorry ya. Sorry katanya, Bah. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada apa nih, Bah? Tumben banget ngajak ngobrol. Ada apa? Saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Itu mah udah tahu, Bah. Kan Abah emang nggak ada partai yang ngusung, gimana mau ikut. Tapi Bah, kalau nggak salah PDIP pernah tuh nawarin Abah untuk ikut kontestasi Pilgub Jabar. Kenapa Abah tolak? Alasannya apa? Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Tapi ngomong-ngomong, Abang nggak ada penyesalan sama sekali tuh nggak ikut kontestasi Pilgub baik di Jakarta maupun di Jawa Barat? Ada penyesalan itu. Apa yang Abah sesalin? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota. Rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini. Oh, pada berdatangan kemana, Bang? Di tempat sini. Setelah selesai Pilpres kemarin bergantian, berombongan datang bergantian. Wow. Ada tujuan apa mereka datang? Menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Oh, minta Abah lagi supaya Abah membalikan keadaan yang hilang selama 1,5 tahun ini. Terus gimana, Pak? Saya minum kopi dulu ya. Oh, silakan, Pak, silakan. Silakan diminum dulu kopinya. Saya juga mau minum dulu ya, Pak.
Oke, lanjut, Bah. Itu cangkirnya ditaruh dulu, jangan dipegang terus. Yang sendiri. Kalau nggak gini aja, Bah. Sekarang kan Abah udah nggak jadi gubernur Jakarta, udah nggak jadi gubernur Jawa Barat. Istilahnya ya mohon maaf, sekarang posisi Abah kan lagi nganggur nih. Nah, kalau boleh saya saranin, Abah keluar negeri aja. Kan pendukung Abah, anak-anak Abah tuh nyaranin Abah supaya Abah jadi sekjen PBB gitu kan, ataupun mungkin presiden Go internasional. Nah, anak Abah tuh nyaraninnya ke sana, Bah, gitu. Jadi nggak berkarir lagi di Indonesia, Abah berkarirnya di luar negeri gitu. Karena kan level Abah tuh udah beda kan. Kemarin kan udah ikut kontestasi pilpres, walaupun keok gitu. Nah, anak Abah nyaraninnya supaya Abah berkarir di luar negeri, bukan di Indonesia. Gimana tuh, Bah? Saya jawab tidak. Insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Oh, cinta Indonesia. Iya. Benar nih, cinta Indonesia nih. Ya, kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Kalau nggak gini aja, Bah. Gimana kalau seandainya Abah masuk partai atau mungkin bikin partai baru begitu? Gimana, Abah? Nah, gini. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Loh, kok Abah ngomongnya tersandra sih? Kan Abah dulu pernah diusung sama PKS, sama Nasdem, sama PKB. Nah, kenapa Abah sekarang ngomong tersandra setelah partai-partai itu nggak lagi mendukung Abah atau berseberangan dengan Abah? Kenapa sekarang Abah ngomong tersandra? Dulu nggak pernah ngomong. Nah, itu kan memecah belah namanya, Bah, kayak gitu. Kalau tadi Abah ngomong partai, banyak partai yang tersandra, ada tuh, Bah, saya saranin masuk partai Negoro, Bah. Itu kalau nggak salah yang punyanya Priharun si sebangsa Abah juga tuh. Negoro, bukan Asegaf kalau nggak salah, itu Asegaf, juga ya. imigran Yaman. Asegaf. kan seperguruan itu. Ya udah masuk itu aja, pasti nih sejalan. Perguruan. Nah, agak berisiko juga. Jadi nggak bakal tersandra itu, Bah. Kalau tadi Abah emang ngomong partai tersandra kayak gitu. Tapi yang jelas saya doakan supaya Abah cepat-cepat bikin partai. Mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Nah, kita pengen tahu nih. Katanya Abah punya banyak pendukung. Nah, manfaatin pendukung Abah yang banyak itu untuk bikin partai gitu. Kalau bener ya, kalau bener banyak. Kita lihat sama-sama ke depan. Buktiin. Kalau kata Pak Prabowo mah jangan omon-omon doang, buktiin gitu. Nggak ada kok yang ngelarang Abah bikin partai, nggak ada, malah banyak yang ngedukung. Itu jadi buktiin, jangan keluar-keluar di media sosial aja, buktiin, Bah, gitu. Ya, kapan nih rencana mau bikin partai nih? Semoga tidak terlalu lama lagi. Ya udah, terima kasih ya, Bah, udah bisa diajak ngobrol gitu. Semoga Abah bisa mendirikan partai dengan rekan-rekannya dan supaya partainya juga jaya di 2029 nanti. Oke? Insya Allah. Saya mah sebagai anak jenderal mendukung, Bah. Kebijakan-kebijakan yang akan dibikin Abah nggak ada hambatan sama sekali. Oke?